Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa yaqulu Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin wa'lamu anna fikum Rasulullah wa qala azza wa jalla ayatan inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man asurat alaihi hajah falyuksiris salata alaihi fa innaha takshiful humum wal ghumum wal kurub wa tuksirul arzaq wa taqdi al hawaij al hadith atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat besar sesudah nikmatul iman wal Islam adalah nikmat diberikan kesempatan oleh Allah. Diberikan waktu. Waktu itu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Sampai ulama tulis kitab tebal Qimatuz Zaman 'indal ulama, nilai waktu di mata para ulama. Besar waktu, sampai Allah pun bersumpah atas nama waktu, wal 'asr. Itu artinya demi waktu. Ada apa Allah sumpah atas nama waktu? Makhluk dijadikan bahan sumpahan Allah. Nilainya apa itu waktu? Sampai begitu. Tentu saking tingginya waktu, termasuk kita dikasih waktu untuk duduk di majelis ini. Ini nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah terus berikan kita keberkahan waktu. Dari berkah waktu itu menghasilkan berkah umur, berkah ilmu, berkah rizki, berkah rumah tangga, berkah anak keturunan, berkah dunia dan berkah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala
menciptakan makhluk banyak banget. Jadi makhluk Allah itu banyak, tidak kehitung jumlahnya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tafsir sebagian malaikat Allah, tapi tafsir sebagian makhluk Allah tak kehitung, banyak. Jadi jumlah makhluk Allah ini banyak banget, saudara. Dari banyak itu tidak sama nilainya di mata Allah. Dari makhluk yang banyak tuh kagak sama, disaring, dipilih, disortir. Yang paling tingginya makhluk adalah Dzatu Arwah, yang punya nyawa. Jadi semua yang punya nyawa itu tinggi dibanding batu, masih tinggian ayam punya nyawa. Dibanding pohon, masih tinggian anjing punya nyawa. Yang punya nyawa ini tinggi nilainya. Yang punya nyawa ini disaring oleh Allah, dipilih lagi untuk dimuliakan lagi. Maka yang paling mulianya yang punya nyawa adalah manusia. Manusia. Maka manusia itu adalah makhluk mulia, makhluk pilihan dari pilihan dari pilihan. Itu manusia. Manusia ini kalau kuat kita ngaji sampai jam 1. Kalau nggak kuat saya singkat-singkat. Allah jelasin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam surat At-Tin. Begitu juga Allah jelaskan dalam surat Al-Isra, wa laqad karramna bani Adam. Jadi manusia itu adalah makhluk mulia. Dari mulia, yang mulianya manusia. Yang mulia manusia. Dan jin. Manusia dan jin muliaan manusia. Maka Allah nyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia ini makhluk mulia. Dan bila direnungi, tidak sama manusia itu satu dengan yang lain. Walaupun semua asalnya dari tanah, tidak sama. Sampai ada joki-jokian orang. Manusia asalnya dari tanah. Bila ada manusia rese, jangan-jangan diambil dari tanah sengketa. Sampai begitu beredar di Facebook. Maka manusia ini tidak sama, dipilih lagi oleh Allah yang mulianya namanya kaum sholihin, orang saleh. Itu manusia mulia. Jadi dari makhluk naik yang punya nyawa, naik jin manusia, naik manusia,
manusia naik lagi kaum sholihin, orang soleh. Maka orang soleh itu orang mulia. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menyatakan dalam sebuah syairnya, uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku cinta orang soleh meski aku bukan orang soleh. Tawadhu'nya Imam Syafi'i. Moga-moga aku mendapatkan syafaat dengan cintaku kepada orang soleh. Orang soleh itu tinggi, naik derajat manusia itu. Kalau tinggi namanya soleh. Untung saya namanya soleh, bukan apa, perilakunya soleh. Orang soleh ternyata tidak sama, disaring lagi soleh yang tingginya yang alim, yang tingginya yang alim, yang berilmu. Maka orang berilmu itu tinggi. Orang berilmu ternyata tidak sama, disaring lagi Allah. Yang tingginya yang amilin, yang mengamalkan ilmu. Turutannya ini mana dalailnya? Sabar ya, ini ayat sudah dalail. Kan saya urut dulu prolog ini. Kenapa muncul dalail? Kan begitu. Nah, kan kalau langsung hujan gak mendung kan susah. Jadi kan harus urut dulu prolog supaya ketemu. Yang amilin ini tidak sama. Yang tingginya namanya siddiqi. Siddiq, tinggi, kaum siddiq. Kaum siddiq. Bagian ini bisa diusahakan dari kita manusia biasa menjadi soleh, menjadi alim, menjadi amilin, menjadi siddiqin. Ini bisa diwirid, bisa diamal, bisa pakai meditasi, riyadhah, tirakat, semedi, apalah namanya itu, lelaku, apalah bahasa orang-orang, bisa diupayakan sampai kelas siddiq. Siddiqin ini enggak sama, disiddiqinnya saja enggak sama. Wali siddiqin, wali bahasa kita ini. Kaum siddiqin itu wali. Wali itu enggak sama. Ada wali batat, wali naqib, ada wali abdal, ada wali kutub, wali gaus, macam-macam. Yang tingginya kutub. Kalau udah dapat kutub, itu rajanya wali sedunia di tangan dia, sejagat raya, namanya kutub. Kayak Imam Haddad, kutubul irsyad wa gausil ibad wal bilad. Kutub itu di atas gaus, tingkat lagi, sama aja kayak tentara, ada kopral, ada sersan, ada mayor, ada letnan, ada jenderal, ada panglima besar. Maka yang paling tingginya siddiq itu namanya wali kutub. Itu paling tinggi. Jadi biasanya waya aktor, waya anjing,
sadat wa ya ahbab, kelas-kelas aulia. Dari sekian banyak kutub tetap masih kelasnya namanya siddiqin. Nah, siddiqin ini yang tertinggi disaring lagi, diangkat oleh Allah, namanya pangkatnya Anbiya, Nabi. Kalau Nabi tak bisa beri, hak prerogatif Allah ngangkat kaum siddiqin menjadi Nabi. Siddiqin itu jujur, jadi enggak bohong dari kecil sampai mati. Terus siddiq berat. Apalagi zaman modern, banyak alat komunikasi, untuk jujur repot. Ditanya sama bininya, sampai mana udah dekat, jauh padahal gitu. Bohong nggak tuh? Bohong. Pernah nggak begitu? Ini sering katanya, ya ini nggak jadi siddiqin kalau ini. Kagak ini. Yang paling tingginya kelasnya Nabi, maka disebut ulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Di bawah ini siddiqin, di bawah ini syuhada, bawah ini sholih. Udah mentok. Yang lain manusia biasa. Nabi itu paling tinggi. Jumlahnya dalam satu riwayat 124.000 orang yang tersaring menjadi nabi oleh Allah. 124.000 nabi macam-macam. Ada Jerjis, ada Nabi Samun bahasa Arab, orang Betawi Semaun, orang Betawi begitu. Semaun, Syamun. Orang Barat Samson. Kuat Nabi, ilmunya dibulu, difilmin ada Samson. Makan nasi sepakul kagak cukup. Itu Nabi, Nabi Samun, orang Barat Samson panggilan. Ada di Injil juga ada. Sama. Nabi banyak, 124.000 orang. Itu Nabi, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, 124.000 orang. Nabi ini pangkat tinggi sekali. Pangkat Nabi nggak bisa dibidik. Kita bidik biar jadi Nabi, enggak. Biar kita ngumpet di Gunung Sindur, enggak. Tetap aja gitu. Nabi ini disaring lagi oleh Allah untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada orang banyak. Nabi yang manfaatnya luar biasa, karena dia harus berjuang menyampaikan ajaran Allah. Nama pangkatnya Rasul, namanya Rasul. Jadi Rasul itu urutannya manusia, paling solehnya, paling alimnya, paling ngamalinnya, paling walinya, paling nabinya. Itulah Rasul. Jumlahnya dalam satu riwayat
Jadi dari 124.000 nih keperas, disalib, ditinggiin lagi derajatnya. Di Fathul Mu'in itu disebut di halaman awalnya itu 315 satu riwayat. Jadi jumlah Rasul itu 315. Ada namanya Nabi Syis? Nggak ada. Ada Nabi Syis, putra Adam alaihissalam. Dari 315 itu enggak sama kelasnya di mata Allah. Allah tinggiinlah untuk namanya menjadi abadi sepanjang zaman. Selama bumi itu masih ada, belum kiamat, nama itu terus ada abadi. Yang hebatnya dari 315 diperas menjadi 25. Namanya ditulis dalam Al-Quran 25 doang. Disebutlah kisah 25 Nabi dan Rasul. 25 ini Nabi topnya Nabi. Yang 25 Rasul 25. Ternyata enggak sama tingkat kepatuhannya kepada Allah yang 25 ini. Enggak sama berkelas. Dalam juz 3 itu Allah jelaskan tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'din. Rasul itu kami unggulkan satu dibanding yang lain. Enggak sama. Dari yang 25 enggak sama. Maka yang tertingginya pangkatnya ulul azmi. Ulul azmi. Ulul azmi 5 orang: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wa ajma'in. Disingkat Mimin. Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh. Gampang aja ngapalnya. Begitu. Ngapalnya gampang. Lima ini ulul azmi, orang-orang yang tegar dan tabah luar biasa. 5 doang. Dari 5 ini ternyata disaring. Ada yang paling topnya, gelarnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Gelar rajanya Nabi dan Rasul. Paling topnya Nabi dan Rasul, tentu paling topnya wali, paling topnya ulama, siddiqin itu ulama, paling topnya salihin, paling topnya manusia, paling topnya punya nyawa, paling topnya semua makhluk. Kan urutan begini, kan mengerucut kayak piramid, ke atasnya ngerucut, atuh raja mau di mana-mana juga atuh. Satu, dialah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi itu disebut Al-Mustafa, manusia pilihan, dari pilihan, dari pilihan,
pilihan Nabi, manusia pilihan. Maka cikal bakal manusia pilihan lebih dulu. Sebelum dicipta apa-apa, maka seorang sutradara harus merekap dulu untuk menjadi jagoan dalam sebuah film kolosal. Pemeran utama yang muncul di layar, yang gambarnya paling gede, Putu Wijaya. Ini sutradara Putu Wijaya, bukan anak Wijaya, Putu Wijaya. Pengen bikin film Satria Bambu Kuning, dia ambil dulu jagoan. Yang cocok Bari Prima gitu, sebagai Satria Bambu Kuning itu begitu. Cari musuhnya, Advent Bank umpama, maka muncul dulu gambar ini, namanya disebut. Saya bukan menyamakan Nabi dengan Satria Bambu Kuning, dengan Putu Wijaya. Ini analogi biar gampang dicerna. Allah mau buat alam, rajanya dulu dibuat, namanya Nur Muhammad. Begitu. Itu cikal bakal. Belum muncul Satria Bambu Kuning, belum lahir, tapi udah ada gambarnya gede. Entar lahir dari bocah, entar gede, menang nantinya. Kalau udah menang, habis filmnya begitu. Film ini gambaran dunia. Maka Nabi ini karena paling topnya daripada paling top, mahallun nadharillah, tempat dipandang oleh Allah. Jadi di jagat raya ini yang dipandang terus oleh Allah Nabi Muhammad, yang dipandang terus. Jadi apanya saja turun ke dia, begitu. Namanya juga tempat dipandang. Maka bila Allah itu sifatnya Rahman Rahim, berbelas kasih kepada jagat raya, Allah semua makhluknya dapat kasihnya, maka kasih sayang ini turun kepada yang dipandang pertama, Nabi Muhammad. Maka Nabi disebutlah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Begitu. Oleh karena Nabi ini adalah tempat dipandang oleh Allah, maka keunggulan Nabi melebihi segalanya. Mau dibanding sama siapa aja, yang unggul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 6.666 ayat dalam Al-Quran, tersebar pada 114 surat dan 30 juz. Ada surat namanya surat Al-Ahzab, artinya sekutu. Sekutu itu gede apa kecil? Sekutu itu gede. Gitu.
bukan kutu ini. Berserikat. Ada ayat di surat Ahzab itu, ayat berapa ya? 46 apa ya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata para mufassirin, pakar tafsir, hadhil ayat dalatun ala manqabatin min manaqibihi sallallahu alaihi wasallam wa tafdilihi ala jami'il anbiya wal mursalin wa ala jami'il khalqi ajma'in. Ayat ini menunjukkan dengan gamblang atas keistimewaan dari berbagai keistimewaan Nabi Muhammad dan keunggulan Nabi dibanding jagat raya para nabi, para rasul, apanya aja tinggi ya. Ini ayat bukan sembarang ayat, tapi ayat paling tingginya ayat. Saya tidak mau terangkan satu persatu, oleh karena kajian kita bukan kajian tafsir. Sebab kalau satu persatu, kenapa diawali dengan inna? Begitu. Andai bunyinya Allahu wa malaikatahu wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi. Jadi Allahu, adapun Allah dan malaikatnya bersepes Nabi, jadi tapi pakai inna. Ada apa? Nah ini panjang urusannya. Jadi bukan bagian ini kita terangkan. Belum lagi kenapa ada Nabi, tidak ada Muhammad. Kan namanya Muhammad. Ada apa? Panjang. Saya bukan pada bagian ini kajian kita. Lagi juga dibilanginya Maya kan baru tadi lagi. Jadi saudara, begini, kita ambil nama siapa ya? Nabi Adam. Baik. Nabi Adam alaihissalam sebagai Abul Bashar. Abul Bashar bapaknya manusia. Adam itu bapaknya manusia. Abul Bashar. Jadi kita orang ini jangan sedih dalam hidupnya. Jangan jadilah ya. Jangan sedih. Kita juga sama kok. Turunan Nabi. Turunan Nabi apa? Iya ada. Karena Nabi itu ya. Turunan Nabi Adam. Adam punya istri Hawa. Kalau Adam ujungnya mim. Kalau Hawa ujungnya alif, alif bengkok. Habis waw itu ada alif, alif bengkok kayak iya. Karena enggak semua alif lempeng. Yang alif lempeng subuh. Maulana jangan tulis. Maka karena ujungnya alif, mangap. Jadi kalau saudara punya bini mangap mulu, ngoceh mulu, ngomel mulu, emang kodratnya Hawa begitu. Mangap, ngomel mulu, nggak apa-apa, sing sabar. Bisa jadi wali kalau sabar. Ada kitabnya Turukul Aulia, cara-cara jadi wali. Salah satunya punya bini cerewet. Ya ada kitab ditulis wali gede itu begitu. Apa Syekh Nawawi tulis, man sabar ala adiyati zaujatihi a'tallahu ta'ala sababa ayyub. Ada pes yang betul saja diwali sabar bini. Ya kudu sabar. Ada orang kagak sabar, dia punya bini nyanyi pun
jeborin ke sumur. Astagfirullah. Ini karena ini jeborin ke sumur. Ini kagak sabar, kagak jadi balik nih kayaknya. Lama-lama mikir, waduh, siap juga bini kita ngelahirin anak-anak kita. Masa kau jenuh sumur? Diangkat. Ya Allah, yang ketarik jin buto hijau dari sumur. Bininya kagak. Ditanya, untung kau tolongin saya. Emang apa mobil? Di dalam aja mesti ngomong, puyeng saya. Jin aja puyeng. Nggak ada bininya, apalagi nabi. Sampai begitu. Sabar. Emang Hawa mana? Kalau Adam ujungnya mingkem. Ada nggak banyak ngomong. Gitu. Udah dari sananya. Jadi sing sabar, jadi wali. Itu begitu jadi wali. Sing sabar biasa. Singkatnya, Nabi Adam alaihissalam ini di antara keistimewaannya malaikat pada sujud. Amal Nabi Adam. Itu kehebatan Nabi Adam. Malaikat pada sujud. Amal. Allah jelaskan di awal Al-Baqarah. Sebab begini, saudara. Kata Imam Singkiti. Singkiti ini hebat. Di dunia ini yang paling hebat Islam sampai detik ini sepanjang yang saya tahu. Sampai detik ini Singkiti ada. Kalah semuanya sama Singkit. Yang kami dengar hatta di Yaman sama di Singkit. Singkit ini Mauritania. Apa negara? Mauritania. Itu nama negara di Afrika. Ada provinsi kampung namanya Singkit. Orang kita ada nama Sanggiti. Itu Singkit itu nama kampung. Itu paling tinggi. Singkit. Hampir detik ini. Kampungnya. Jadi yang namanya bocah umur 3 tahun hafal Quran biasa. Umur 3 tahun. Itu bukan aneh. Luar biasa. Kagak. Biasa. Singkit. Orang hafal Quran umur 5 tahun 30 juz. Itu biasa. Malah kalau hafal Quran umur 10 tahun ditawain. Ayo. Ibarat kita 10 tahun baru sekolah SD, kelas 1 kan ditawain. Itu Singkit ambil tinggi. Hebat. Singkit. Afrika. Insya Allah luar biasa. Sampai sekarang hebat. Jadi kalau kiai ngajar Bukhari di Singkit, dia aman tuh. Adromal. Kalau ulama dari Singkit suruh ngajar Bukhari, kagak bawa kita. Sampai mana? Alamat sekian. Langsung aja. Alamat sekian. Kayak kita orang ngajar apa? Minhaj. Bagaimana? Langsung ngomong aja. Kalau kita kagak bisa, nangis bisa gitu. Apa yang dibaca ya kan? Nggak ada. Nangis bisa. Singkit itu begitu. Bukhari apa? Abu Dawud ini. Udah hadis. Enggak sih. Sampai sekarang. Metode belajarnya cakep. Tidak ada yang namanya ngerekam handphone, tak boleh. Sing. Bawa kitab aja nggak boleh. Bawa kitab nggak boleh. Bawa buku nggak boleh. Singkit. Suruh bawanya whiteboard kecil, papan segede lekat. Itu yang dibawa. Disingkit. Ini kalau saya cerita Singkit dulu. Sebab saya mau cerita tafsir terhebatnya dari ulama Singkit. Begitu sebetulnya. Jadi ini whiteboard segede. Itulah bukunya. Sampai sekarang bawa whiteboard ke rumah guru kayak begini, ditulisin di whiteboard oleh guru. Tulis
tulis ini besok mau diganti, dihapus, buat mau dihapus, ganti lagi, kudu di mana? Pindahin kemari. Nggak boleh pakai buku. Tulis, coret, tulis, coret, tulis, coret, hapus. Pokoknya siapa yang agak ditaruh di sini, udah kagak bisa nang, tinggalan jauh. Nggak ada buku, nggak boleh. Singkir. Quran gitu, Quran. Alhamdulillah, tulis. Singkir. Kampung. Ada tafsir hebat, namanya Adwaul Bayan. Ulama singkir. Jadi Quran itu Ibnu Katsir juga tulis dalam awal-awal tafsir Ibnu Katsir. Yang tertinggi dalam tafsir Quran pakai Quran. Itu Quran. Allah jelasin Nabi Adam ini kehebatannya dia disujudi malaikat di awal Al-Baqarah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingatlah seketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Jadi kehebatan Nabi Adam disujudin malaikat. Tapi kehebatan Nabi Muhammad adalah disuruh orang beriman bersolawat sama dia. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Orang yang ngaku punya iman sama Allah kudu bersolawat sama Nabi. Malaikat kudu sujud sama Adam. Sama tidak? Sebab Allah nyuruh sujud sama malaikat kepada Adam, tapi Allah tak sujud. Tapi Allah nyuruh orang beriman bersolawat, Allah bersolawat. Inna Allah. Begitu. Satu dibanding Nabi Adam, menimpa sujud malaikat, tapi Allah nggak sujud, nyuruh saja. Tapi kita disuruh bersolawat sama Nabi, nyuruh, tapi Allah bersolawat juga. Ini tinggian Nabi dibanding Adam. Satu. Dua, sujudnya malaikat kepada Adam ala wajhil imtihan wal ikhtibar. Malaikat itu disuruh sujud kepada Adam sebagai bentuk ujian malaikat. Ada yang patuh, ada yang kagak. Sebab jin, iblis bareng sama malaikat. Maka siapa yang patuh, siapa yang kagak? Fasajadu illa iblis. Ada yang kagak patuh. Ini mau untuk ujian, mana yang benar, mana yang kagak benar. Oke. Sujud ini sujud ujian. Tapi orang beriman suruh bersolawat kepada Nabi. Solawat apa? Ala wajhil ihsan wal ikram. Sujudnya memuliakan dan mengagungkan Nabi. Bukan Nabi perlu disolawati kita, dia mau pribadinya nyerahkan. Ana rahmatul muhda. Aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Tuhan untuk jagat raya. Tidak butuh, kita yang butuh. Jadi beda. Ini beda. Itu innallaha menunjukkan keistimewaan, keunggulan Nabi dibanding Nabi. Kemudian ketika Adam itu sendirian di surga, tak enak lah, walaupun duit banyak, rumah gede. Kalau sendirian itu gak enak.
Nggak. Di grup aja dicengin mulu kalau orang sendirian begitu. Kasihan saya. Kalau orang sendiri, cuman sama ayah aja yang nggak berani. Kalau yang lain kan berani betul. Maka Nabi Adam nggak enak, rumah gede, nggak ada bini, nggak enak. Maka Allah ciptakanlah Siti Hawa untuk jadi teman Adam. Nggak enak sendiri. Diambillah dari tulang rusuk Adam sebelah kiri. Sebelah kiri. Satu. Di surat An-Nisa Allah jelaskan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Diambil dari tulang rusuk satu untuk dicipta manusia, maka jadilah Hawa. Maka orang laki itu tulang rusuknya kurang aku yang sebelah kiri. Maka kalau pengen gua agak laki-laki, gua agak bisa petang-tang petenteng, tambahin satu tulang rusuk namanya golok, ditaruh sebelah mana? Kiri. Udah gua agak petang-tang petenteng, udah pegang golok mah, masya Allah, udah pegang rajanya, becek ya. Sebelah kiri, biasanya begini sebelah kanan taruhnya. Hah? Masa di kanan, kiri? Kalau di kanan agak di kiri. Waktu itu mau dipegang juga sama ada, atau tar dulu jangan pegang. Hawa cantik. Nabi Adam udah lirik, normal. Ini udah tua masalah lirik, bukan tua, normal. Justru kalau kalian lirik abnormal. Kata Allah, jangan pegang. Wa ma mahruha, kudu bayar mas kawin dulu. Jangan main pegang aja. Begitu. Ada namanya panjat pinang, haram. Pinang dulu, nanti dipanjat. Begitu. Panjat dulu baru dipinang, haram. Jadi apa mas kawinnya, kata Nabi Adam? Baca sholawat sama Nabi Muhammad 10 kali. Maka kemudian Nabi Adam baca sholawat 10 kali. 10 kali. Baca sholawat 10 kali. Maka halalah persetubuhan Adam gara-gara sholawat. Difilmi oleh Habibur Rahman Asyirazi, kupinang kau dengan bismillah. Ya ceritanya dengan sholawat ini. Ya kan gak mau dengan sholawat. Sholawat. Mas kawinnya sholawat. Maka kita orang ini anak keturunan orang yang baca sholawat sama Nabi Muhammad untuk halalnya dia. Maka Adam punya utang budi sama Nabi Muhammad. Semua Nabi, Nabi Nuh bisa selamat karena baca sholawat sama Nabi Muhammad. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun baca sholawat. Nabi Ibrahim semuanya baca sholawat. Baca sholawat. Maka sholawat itu menyelamatkan. Sholawat. Inna allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sholawat. Maka sholawat itu adalah pintu supaya bisa dicintai oleh Allah. Itu balik lagi, saya potong biar langsung ke dalail. Kasihan
Ini belum ngomong lahir udah jam 9 masalah. Repot juga mas saya. Jadi betapa pentingnya kita baca sholawat sama Nabi. Begitu penting. Begini saudara, ada orang kaya di kebun mangga, orang kaya di kebun mangga. Dia bilang begini, siapa yang bagi beras sama Pak Udin, kata orang kaya, saya bagi beras 10. Bagi beras segelas, kasih ke Pak Udin, saya kasih 10 gelas. Bagi beras seliter, saya kasih 10 liter. Maka orang pada berduyun-duyun. Ada yang bawa 1 liter, langsung diganti 10 liter. Enak. Bagi lagi, bawa tenteng 2 liter, kasih 20 bungkus. Orang pada berduyun-duyun, pada bagi beras, biar dapat beras banyak. Tapi ada orang yang bengong, tidak tertarik. Yang orang pada berduyun-duyun bagi beras, dia akhirnya dapat beras 10, bagi 10 dapat 100. Itu ada orang enggak tertarik. Dia biasa aja, bengong. Orang naik pada ruang merah berduyun-duyun. Kalau kemudian yang duduk aja bengong tuh adalah dia teman kita. Teman kita ini kira-kira menurut kita teman waras nggak ini? Hah? Waras nggak kira-kira? Hah? Hah? Kenapa nggak waras? Hah? Kenapa nggak waras? Kalau orangnya kita, kalau teman kita nggak ngerti. Orang lain pada berduyun-duyun bawa beras, ada yang 1 liter, ada yang 2 liter, ada yang 3 liter. Kita mau nggak? Bengong aja. Iya. Ini kita nih orang apa namanya? Orang kagak waras. Kenapa kagak waras? Hah? Iya, tidak mengerti keuntungan. Begitu juga kata Allah, siapa yang baca sholawat sama Nabi Muhammad, saya kasih 10. Yang ngasih Allah, bukan orang kebun mangga. Allah 10 sholawat, bukan ganjaran. Bukan. Beda kan? 10 sholawat. Man sholla alayya sallallahu alaihi bi asyara. Siapa baca sholawat sama saya, kata Nabi, Allah kasih sholawat sama dia 10. Kalau 10, 100.000. Maka orang pada berlomba-lomba biar dibagi sholawat sama Allah. Jangankan 10, dikasih 1 masih untung. Sebab kita baca sholawat sama Nabi, kita tidak ngerti kedudukan Nabi kayak apa, bodoh. Tapi Allah baca sholawat sama kita, Allah tahu kayak apa kita butuhnya untuk kehidupan kita di dunia. Dia yang minta kita. 1 aja udah hebat. Bagaimana kalau sampai 10? Allah tahu. Kita tak tahu Nabi.
Itu begitu. Maka karena itu orang yang ada imannya semuanya bersolawat sama Nabi. Nabi Musa bersolawat. Nabi Musa banyak itu hadis-hadisnya. Kalau mau diterangkan, singkatnya solawat kepada Nabi itu banyak caranya, macam-macam bentuk solawat, macam-macam miliaran solawat. Akan tetapi rajanya solawat sedunia yang paling top markotok dipandang oleh seluruh ahli tahqiq minal fuqaha was-sufiyah wal mutaqaddimin wa ghairihim ajma'in adalah dalailul khairat. Rajanya sholawat sedunia adalah sholawat yang namanya dalailul khairat. Itu rajanya sholawat sedunia, paling topnya sholawat. Semua orang torekat mesti terjun pada sholawat namanya dalailul khairat. Semuanya, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syadiliyah, Idrisiyah, itu torekat Ba'alawi, torekat apa saja, semuanya, Satariyah, Tijaniyah, Samaniyah, apa ya, semuanya mengambil sholawat namanya dalail khairat. Imam Haddad bacaannya dalail. Hebat dalail. Ambil Imam Haddad kalau mau baca sholawat apa aja niatnya kayak dalail ya. Begitu. Sholawat jadi sholawat dari dalail inilah ketika orang itu sudah jumpa sama Nabi, ngimpi ketemu Nabi, muncul Nabi. Kalau ngimpi itu ajarin dong kami sholawat, maka muncul sholawat ini, sholawat itu, sholawat ini, sholawat itu. Karena sudah masuk lautan dapat dia. Maka aneka macam sholawat, ada tibul qulub, ada inilah, ada itulah, ada apa itu. Oleh karena saking tingginya dalail sampai diiriin banyak orang, diiriin sampai nanti ada orang ngomong, siapa yang baca sholawat ini sama dengan membaca dalail 100 kali. Saking kalau nggak keangkatnya, kalau nggak begini ya udah begini caranya. Siapa yang baca ini sama dengan dalail 1000 kali, khatam ini sekali. Biar kita mau baca, tak baca, itu baca. Saking tingginya namanya dalailul khairat. Susunan Imam Jazuli, cucunya Nabi dari Sayyidina Hasan, tinggalnya di Maroko. Yang nyusun ini ulama Maroko, bukan Maroko, Maroko, Maghrib bahasa. Jasadnya utuh, 77 tahun sesudah dikubur digali ulang, utuh, keriput aja kagak, sampai dipegang masih ada darahnya, balik lagi, saking masih seger. Orang sholawat bikin awet di badan, itu sholawat dalail. Maka sholawat dalail itu sholawat paling topnya sholawat, enggak dapat.
Sholawat dalailul khairat. Maka saudara, dalail ini sholawat yang luar biasa. Jadi kisah yang cerita pengarangnya ini dalail. Nabi itu saudara, Nabi itu adalah kunci untuk menuju Allah. Jadi pintu menuju Allah itu Nabi. Pintu menuju Nabi ya sholawat. Maka sholawat sama dengan pintu menuju kepada Allah. Orang pengen masuk tarekat, zaman sekarang Syekhul Mursyid susah, baca sholawat bisa usul sama Allah. Itu begitu, saking tingginya sholawat. Nah, dalail ini sholawat berbeda-beda antara hari dengan hari. Jadi ada dosis. Senin lain sifatnya, Selasa lain. Maka lahir aja ada wetonan atau jawab. Jadi lahirnya di apa? Begitu. Sampai nikah ditanya juga. Minggu jangan, nggak boleh. Minggu hari matinya nyak, nggak boleh. Ngawinin di hari matinya nyak. Ini masalah ente. Bukan begitu nyak ngomongnya. Ulama itu ajarannya benar. Kata ulama dari dulu dan sampai detik ini enggak geser. Karena ulama ilmunya baku. Jangan ngawinin di hari orang tua meninggal. Itu pesan Pak. Nih kita orang tua mati. Nih malam nih kita ngawinin juga di malam. Orang gila. Ngurusin dulu jenazah tuh. Jangan ngurusin ngawinin bisa tar ini dulu nih diduluin. Tuh begitu. Bukan di hari di mana orang tua meninggal, bukan. Itu setiap minggu aja kagak boleh. Bukan begitu, bukan. Bahasanya bagus. Jangan ngawinin di hari orang tua. Artinya di saat orang tua di hari. Jangan orang tua mati kita kawinin, jangan orang gila. Begitu. Bukan ini minggu, enggak, jangan. Ini matinya bapak. Senin aja, ya matinya nyak. Itu laki-lakinya datang ke kiai. Jadi kalau gitu, kalau nggak Senin, Selasa. Kata bininya, matinya bapak. Itu bininya. Gitu. Itu lagi Senin. Selasa aja, ya matinya nyak. Kata bininya. Ini keluarga yang laki nih. Keluarga yang perempuan datang lagi. Ya hari 8. Kagak kami. Salah. Bukan begitu. Bukan. Orang dulu tidak pernah salah, cuman daya tangkap kita yang keliru. Kalau ngawinin jangan barengan kakak adik, jangan. Tidak boleh. Itu nanti emang apa? Kalau enggak kakaknya dulu yang mati adiknya. Emang di mana-mana juga begitu. Emang ada kawin bareng mati bareng kakak. Kalau enggak kakaknya, ya adiknya. Oh gitu. Lu mau? Enggak ada. Jangan. Begitu. Yang kalau enggak kakaknya dulu ya adiknya lah. Mana-mana kalau enggak adiknya ya kakaknya. Yang enggak ada. Begitu. Orang dulu gak salah. Emang bahasanya cakep, bersayap bahasanya. Dia sudah begitu, salah kitanya aja. Kecuali satu, itu benar. Jangan ngawinin setahun 2 kali, nggak bagus, nggak bagus. Sama juga jawabannya.
Kalau enggak kakaknya dulu, adik. Itu begitu. Tapi dia enggak bagus. Bahasanya cakep, enggak bagus. Enggak bagus sama siapa? Sama orang tua yang kemarin aja habis ngutang. Ini mau ngutang lagi, nambah lagi, enggak bagus. Begitu. Ini kan bahasa orang dulu. Saya menterjemah biar kita, ini orang dulu ini sesat. Dia benar, kita yang sesat. Memahami orang dulu. Saya telah itu semua kalamnya itu. Tidak ada yang salah itu. Tidak ada. Tidak ada yang salah. Apanya aja. Semuanya memiliki tuntunan dari Nabi. Semuanya menurut itu. Cuma nggak pakai Quran, nggak pakai hadis. Bahasa yang gampang dipahami. Itulah. Dia ngamalin ajaran Nabi, khatibin nasa maqadru qulihim. Ajak bicara orang semampu mereka. Gitu aja. Pamani udah cukup. Udah cukup. Itu begitu orang dulu. Nah, sifat hari beda-beda. Maka dalail itu wirid sholawat harian. Senin lain, Selasa lain, Rebo lain, Kamis lain, Jumat lain, begitu seterusnya. Yang namanya Rebo, malam Rebo, siang Rebo. Namanya Kamis, malam Kamis, siang Kamis. Selama 24 jam kelari. Yang hari ini, begitu maksudnya. Itu adalah ya. Oleh karena Allah itu asmanya Ar-Razzaq, tukang bagi-bagi rezeki. Supaya kita dapat rezeki, maka berangkas itu kudu ada kuncinya. Kuncinya mana Nabi? Supaya dikasih kunci rezeki, maka kita kudu baca salawat. Maka salawat itu adalah awrat untuk narik rezeki. Begitu. Anda bakalan susah hidupnya orang yang tukang baca sholawat. Tidak bakalan seumur-umur. Kurang lebih begitu. Panjangnya silakan dibaca di muqaddimah dari halaman 1 sampai halaman 66. Nantinya dibaca begitu pembukaan. Cuman berbicara dalail itu saudara, yang di tangan saudara itu cara ngamalinnya ada 4 tahap. Cara ngamalinnya ada 4 tahap. 4. Yang pertama namanya pemanasan. Main bola aja kudu pemanasan dulu. Namanya pemanasan. Itu halaman 67 sampai 79. Itu namanya pemanasan. Jadi pertama pemanasan, halaman 67 sampai 79. Itu namanya pemanasan. Begitu. 67 sampai 79. Nanti dikebet bukunya di rumah aja, kepanjangan. Yang penting catat rumusnya. Karena saya harus nungguin. Jadi pertama pemanasan, yaitu halaman 67 sampai 79. Iya, itu namanya pemanasan. Yang pertama namanya pemanasan, mulai halaman 67 sampai 79. Itu namanya pemanasan. 1. 2 adalah sholawat harian. Sholawat harian. Hari apa itu? Kayak sekarang
waktu adzan itu Islam. Eropa jam 12. Ini masih rebo Eropa itu. Bahkan kita bayar jam 00-nya maghrib. Maka kalau besok kita hari raya, nih malam namanya malam hari mulai malam begitu. Kalau besok puasa, nih namanya malam puasa begitu. Terawih nih malam. Itu namanya pemanasan. Kedua, wirid harian, mengikuti hari apa sekarang yang kau alami, rumusnya halaman 80. Begitu. Maka yang kedua, wirid sholawat harian. Hari apa yang Anda alami? Maka jawabannya Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Rumusnya ada di halaman 80. Halaman 80, dinurut aja 80. Jangan apa satu. Ama yang buat maksudnya. Rumusnya di halaman 80. Itu rumus. Lihat aja hari apa. Begitu. Itu tinggal di situ. Jadi sesudah poin pertama pemanasan, lanjut mengikuti hari. Halamannya ada di situ. Sudah. Udah 2. Berarti kalau udah 3. Doa terapi penarik rezeki biar duitnya banyak. Nomor 3 itu halaman 249. Paham nggak ini ayat ini? Paham? Nah, itu poin 3. Jadi pertama pemanasan, kedua wirid harian, ketiga terapi apa? Yang kedua ya. Yang pertama enggak, jadi gabungan pertama itu ya. Wah, ini harus diteraskan. Iya, saya harus nunjukin. Jadi begini ya, dari sini sampai sini namanya pemanasan. Dari sini sampai sini namanya pemanasan. Iya, masih mending ayat tulis di sini. Jadi beda Pak. Ini namanya poin pertama. Ini poin pertama. Ini poin kedua, ikuti. Poin ketiga ini. Belum. Sebentar. Jadi yang enak mendingan dicatat. Iya tuh kayak abah kita, dicatat. Nah betul, cakep. Iya betul ya. Enggak, jadi gini maksud kami biar nanti mudah. Ini kami kasih rumus nih. Iya baik, kasih rumus nih. Jadi sebentar ditutup saja buku itu, enggak apa-apa. Ditutup dulu ya, enggak apa-apa. Mendingan ditutup, lebih mudah nih kami nerangin. Nah tuh, cakep tuh. Biar saya singkat nih. Saya ulang. Baik, saya ulang. Cara mengamalkan dalail ini supaya kita diberikan rezeki oleh Allah luar biasa. Yang bisa dikata kita nuyul sama orang yang gak paham agama. Karena kita demen aurat daripada salafus salih. Rumusnya 4. Rumus dalail 4. Tulis saja rumus dalail 4. Begitu. Pertama, pemanasan. Pemanasan. Mana
mana tuh pemanasan? Halaman 67 sampai 79. 67 sampai 79. Itu namanya pemanasan. Udah tuh, paham tuh? 2. Sholawat harian. 2. Sholawat artinya hari apa yang kita alami, kita harus baca sholawat mengikuti hari. Rumusnya halaman 80. Di halaman 80 itu ada rumus. Yang namanya hari, adzan maghrib mulainya 00 sampai ketemu adzan maghrib lagi. Kayak sekarang namanya hari Kamis, waktunya lagi malam Kamis. Besok namanya siang Kamis. Begitu besok. Begitu. Itu namanya yang kedua sholawat harian. Rumusnya di halaman 80. 3. Doa penarik rezeki. Doa penarik rezeki. Rumusnya halaman 249. Nantinya begitu. 249. 4. Penutup. 4. Penutup, yaitu halaman 285. 285. Berarti selesai. Begitu. Selesai sehari. Jadi yang poin nomor 2, dari keseluruhan 4 ini, baik poin 1, 2, 3, 4, silahkan diangsur. Kalau demen kredit, di kredit. 2 lembar ngopi 5 gelas. Ntar 2 lembar lagi ngopi lagi 5 gelas. 2 lembar lagi ngasok ngopi 5 gelas. Tembus. Artinya ndak mesti tamat dari malam ini. Boleh malam ini tamat, mau nanti tamatnya asar besok Kamisnya asar, enggak apa-apa. Artinya ringan. Silahkan dari rumus-rumus itu, silahkan saja. Kalau sekali duduk biasanya memerlukan waktu, kalau lancar sendiri 20 menit. Kalau kita masih belum lancar biasanya setengah jam sekali duduk. Yang lama tuh kalau rame-rame, dimana juga kalau rame-rame mau lama. Kita mau kawinan aja nih, kan rame-rame lama berangkat jam 7 sampai jam 9 belum berangkat. Emang kalau rame-rame mau lama. Iya, di mana-mana itu rumusnya. Jangan jadi rumus, susah itu. Rame-rame mau lama. Pengantin udah datang, pengantin laki belum. Pengantin laki belum datang, penghulu belum juga. Emang lama. Saya aja kalau disuruh nasihat perkawinan, nggak usah, ngabisin waktu dan pagi, sampai penghulunya belum datang, sampai doa belum datang juga repot. Pusing. Itu kalau lama-lama begitu. Kalau ada 3 kali maghrib, habis subuh, sama habis duha, sudah salah satu. Pertama kali hari Kamis hari Jumat itu hari Jumat, hari Jumat itu Kamis, itu ada mulai itu. Dan nggak bisa Kamis hari jam 6 malam besok. 3 kali, 1 kali baca itu satu kali, 3 kali. Satu bacaan Jumat 3 kali baca. Oh, kalau ayah hari Jumat itu sampai 3. Iya, 3 kali baca. 1 kali. Satu bulan baca. Kan baca tuh ada yang 10 ke bed, ada 15 plus bed. Ada yang 3 kali. Maksudnya ayah dicicil. Oh iya dicicil. Boleh. Ini yang tadi diceritain. 3 lembar ngopi dulu 15. Saya bilang tadi yang teman-teman
Itu boleh sekali duduk selesai. Pokoknya dari rumus tadi yang penting sampai yang tadi itu, sampai ini kayak sekarang Kamis nih, yang penting nanti besok asar menjelang maghrib udah selesai semuanya. Apa iya itu iya bagus ayah, ini kan kita kalau kayak ayah semua ini orang, iya harus diajarin semuanya begitu. Ini aliran nggak boleh ya? Dia tahu, pertama tahun sudah baca ya, begini caranya. Iya betul. Jadi begitu. Jadi baca dalam. Jadi baca. Jadi mengakrabkan kita sama Nabi. Biar mulut kita nyebut-nyebut nama Nabi. Itu untuk manfaatin waktu. Dalam itu begitu. Artinya kalau masih luas, itulah ada qasidah-qasidah. Begitu. Kayaknya saya masih ini qasidahnya itu sesudah halaman 249 silahkan baca. Dari 25 sampai 285 monggo gitu. Kalau waktunya luas, semuanya manfaat. Qasidah-qasidahnya itu ganjarannya gede. Ada yang obat stroke, ada yang obat emah, liver, qasidahnya semua. Khasiatnya untuk segala macam. Kalau mau diterangkan qasidah-qasidahnya itu dibaca sebetulnya, tapi mohon maaf bukan dalail namanya. Jadi inilah disebut aurat dalailah. Dalilnya yang tadi itu mentok udah gitu salawatnya. Tapi itu dibaca. Qasidah-qasidah itu biasa ya. Ada yang faedahnya biar sehat, jadi memberatkan semacam-macam. Ya ala kulli hal semuanya rezeki aja suatu itu. Yang waktunya luas dari 249 terus saja dibaca. Ambil aman, doa itu begitu. Itu begitu. Ala kulli hal dalail ini berkah. Pokoknya jasadnya utuh. Begitu. Tidak ada ya. Orang bersolawat, ilmunya semuanya sholawat, ilmunya semua sholawat. Jadi belatung ogah sama orang yang sholawat. Sholat kita pada dalail ini sambil telanjang masih dapat ganjaran. Telanjang, gitu. Kita ambil rebanaan dapat ganjaran. Sampai kita nggak ngerti artinya dapat ganjaran. Sampai kita sambil apanya dari orang munafik diterima. Orang kafir yang baca, kafir nih belum sadar masih diterima. Hebatnya sholat. Dan dalail ini luar biasa. Cuman memang kami tidak terjemah. Kalau terjemah tebal lagi. Jadi saya tidak terjemah, tapi saya kasih pengantar. Boleh. Ini di sini doa khatam dalail ya. Ini saya baca sampai sini doang selesai nih. Iya. Ya sudah, yang doa terakhir saya nggak baca, itu belum. Nah, iya, ini maka kita tunjuk ya. Yang terakhir dibaca. Jadi sebetulnya kalau waktunya luas ayat dari situ terus dibaca sampai akhir buku. Iya. Cuman ada petunjuk hari anu ini, hari anu ini, hari anu ini, karena biar nggak terlalu panjang. Khususnya kalau aurat jama'i. Jadi kalau berjamaah itu begitu. Biasanya bacanya rame-rame gitu ya. Kalau baca rame-rame itu luar biasa. Rame-rame bacanya, dalailnya. Wis insyaallah asal kita istiqomah paling lama dianterin menuju ke Madinah itu paling lama 3 tahun bisa nyampe Madinah sejak dia baca dalail itu paling lama, paling cepat bisa cepat asal kita istiqomah, artinya dibaca. Orang bentar pada dalail enggak lama kan karena kita pertama aja belum familiar. Sama kayak laki jauh pas
sudah lama-lama mau, ya Allah kan dulu jalan kaki dulu dari kereta itu, kan motornya di Sudimara, bener nggak? Ini kan ada nih yang kayak model begitu nih kan, begitu. Ada motornya di Tanah Abang, anak Tanah Abang, jalan kaki dari situ. Makanya kalau sampai malam tuh, saya beli kedip-kedipin aja sama dia dulu. Kereta habis, ini mahal, begitu. Boleh ya. Masalah posida nih. Posida kan banyak nih. Iya. Ambil penghabisnya boleh kalau biar Mustafa. Boleh semua. Boleh. Semuanya puji benar. Itu terakhir harus dibaca. Terakhir itu kita minta rezeki, minta semuanya. Rumusnya di situ. Kalau baca di sini sudah selesai, tapi udah ada selesai itu. Betul ya. Selesai dikit. Berapa ada lagi? Masih ada. Iya. Jadi itulah dalail. Jadi dalail ini susunan Imam Jazuli. Jadi pengarangnya ini waktu masih hidupnya, saya cerita keramatnya banyak. Satu aja yang saya dongeng. Satu aja. Ya yang tadi udah tentang jasadnya utuh, sampai 77 tahun digali ulang utuh. Begitu. Kita waktu beliau itu ziarah ke Madinah, masih hidup, artinya pengarangnya ziarah ke Madinah. Dia kirim salam sama Nabi. Ya kalau ziarah, assalamualaikum ya Rasulullah, begitu. Itu semua orang semasjid sampai Raudhah dengar ada suara dari dalam bilang begini, wa alaikassalam ya Zainas Shalihin. Ada jawaban dari Nabi, bahasa kita bilang waalaikumsalam wahai Imam Jazuli, begitu didengar orang, saking luar biasa. Apalagi baca dalailnya di Raudhah, udah paling top markotop, udah nggak ada, udah luar biasa baca dalailnya. Cuman sama Wahabi ini dikata TBC, tahayul bid'ah khurafat. Iya, lihat di Google dalail bid'ah norak dolalah, begitu. Emang kerjanya begitu, ya nggak apa. Karena namanya orang ngomong kan bodoh. Gitu. Emang susah, orang pada demen baca dalail. Dia kagak suka, emang begitu. Panasan. Jadinya banyak. Ini dalail. Wis tidak bakal ngalamin susah meskipun di zaman susah. Itulah orang baca dalail. Subur. Serendah-rendahnya tukang baca dalail, anaknya semua nurut. Ada orang Roblong di sini. Ada namanya Ustadz Hendi, Haji Ahmad Suendi. Laki-laki semua, nggak punya anak perempuan. Nurut. Tukang dalail. Sampai mau wafatnya dia pesen sama anak-anak murid itu. Dalail. Auratnya zen, nurut. Kan yang paling puyeng sama kita bukan masalah kerjaan anak, pusing anak. Maka paling rendahnya derajat rezeki yang bisa didapat anaknya jadi benar-benar, itu aja udah luar biasa. Dalail terlalu panjang kalau saya harus bercerita dalail. Jadi saya kira ala kulli hal segini cukup kalau nerangin tentang Nabi dan penting. Jadi dalail ini tidak banyak sholawatnya, kalau tidak salah ada kurang 500 lebih. Sholawat sedalail ini cuma ada 500-an, nggak ada 100, nggak ada. 600-an ini artinya 500-an, 600 lah saya kira, kurang lebih 600 istilah gampangnya. Kalau kurang lebih berarti kurang. Itu terdiri dari sholawat dari Nabi Muhammad langsung, artinya hadisnya sahih,
Sholawatnya para sahabat kepada Nabi, sholawatnya para tabi'in kepada Nabi, sholawatnya wali-wali kutub kepada Nabi. Itulah kumpulannya ada di situ. Tapi karena berulang-ulang jadi ribuan sholawatnya. Karena berulang-ulang. Tapi kalau ngebuang ulang-ulangan, resmi sholawatnya 500-an. Sholawat itu isinya. Sholawatnya nih dari Nabi, hadisnya riwayat sebulan. Nih punya sahabat ini kalau baca sama Nabi kayak begini, nih sahabat ini kayak begini. Cuman ini bisa double di hari anu ada, hari anu ada gitu. Tapi sholawatnya dia juga suka ada ketemu berulang-ulang. Jadi kumpulan sholawat dari raja-raja sholawat itu ada di situ. Gitu. Enggak ada lagi. Udah ada lagi. Gitu, nggak bisa habis. Ada namanya nyari rezeki, ada namanya jemput rezeki, ada namanya narik rezeki. Beda. Kalau kita keluar rumah mau kemana? Nyari rezeki, nilainya 20-80, 20% dapat, 80% orang dapat. Uyang dia, nyari dia. Imannya rendah, rezeki kalau dicari. Karena Allah udah kasih siapnya, nggak usah nyari. Gitu. 20% dapat, 80% gagal, kemungkinan besar gagal. Kedua, jemput rezeki 80-20, 80% dapat, 20% gagal, kemungkinan besar berhasil. Jemput rezeki, dia yakin Allah bagi rezeki. Beda kelasnya antara nyari sama jemput. Tapi ada yang tertingginya narik rezeki. Kalau narik mesti dapat. Narik, lihat yang mancing, nggak dapat, mesti beli, pulang buat pilih, mesti dapat. Narik dia, begitu. Teman saya kalau mancing itu begitu. Dari pagi besok nggak dapat, dia beli juga. Tadi berjauhin pilih kan hawa, begitu. Maka saudara, nggak ada lagi. Kalau pengen rezekinya banyak, dalal. Saya kalau tak ditegur guru, saya tak bagi, kira-kira begitu. Tidak mau bagi, kira-kira begitu. Sian muridnya. Zaman begini, bagi aja. Lu punya semuanya. Udah bagi kan? Oh iya baik, bagi. Pokoknya dalam amalan. Kenapa kalau saya pesantren di samping rumah gratis? Saya gratis. Hanya kalau pesantren makan dari kita, diminta iuran buat bayar listriknya dia, sabun, per, urusan dia kan. Makan urusan kita, gratis, makan. Yang penting mau ngaji. Dari mana? Dalai. Macam dalai. Emang begitu. Bisa dikata tuyul, kayaknya punya tuyul. Itu biarin orang ngomong apa susahnya. Begitu. Yang penting kita punya Nabi Muhammad. Itu begitu. Hamba hancur begitu biar sholawat itu begitu dahsyat luar biasa. Terus sholawat, maka kita jangan jauh dari Nabi Muhammad. Rugi. Dan saya berharap teman-teman majlis itu kita kasih dua senjatanya ke Nabi lewat jalur Sayyidina Husain, namanya Ratib Haddad. Ke Nabi lewat jalur Sayyidina Hasan, namanya Dalail. Dua-duanya pintu menuju Nabi. Amalin saja. Saya tidak mau anak majelis kita ngalamin susah. Saya nggak mau. Baca, jangan tinggal awal. Itu aja rumusnya. Anda tidak bakalan susah. Yakin 1000%. Yakin 1000%. Kalau saya ngomong begini, kalau kemarin-kemarin takut ente gak percaya. Kalau sekarang yang saya ngomong, kata guru, ngomong aja, takut. Ngomong, kasih motivasi. Jangan sampai anak-anak majelisnya kayak dikata pandemi begini jadi stres. Begitu. Maka saya berharap
hadis itu tidak mengenal krisis, tapi selalu eksis. Asal bala ilah ratibah. Gerobak kudu didorong dengan dua tangan. Yang nabi buntung tangannya, sulit dorongnya. Tangan itu salawat ratib, salawat berdorong. Jangan susah, jangan susah, jangan susah. Benar. Mau minta apa? Ada? Oh, nak kalau ada. Bahasa belum lama baca ratib, beli mobil. Nanti bisa, saya mau mobil. Mobil, dapat mobil. Oh, ada. Saudaranya abang kita, kalau begitu minta rumah boleh nggak guru? Boleh, kenapa tidak? Jangan. Itulah begitu. Misalnya, tapi yang diceritakan itu adalah hal kecil, ekstra bonus saja. Yang tertingginya bagaimana mengakrabkan diri kita dengan Nabi Muhammad. Itu begitu. Dan itu yang saya berharap dalam bisa dibagi sama anak keturunan nanti. Yang enggak, maka sanadnya kita bagi. Misalnya, kalau pengen dapetin sanadnya, kita bagi. Enggak diterjemah tuh, waktunya enggak ada. Untung ada lockdown, jadi bisa nulis juga. Sebetulnya sudah lama kalau diceritain. Dalam itu udah lama banget. Lama banget. Jadi waktu ngeharokatin ada, kalau ada Bang Fadli itu tahu. Waktu ngomong dail di Bang Dalai. Belum, baru beberapa lembar. Emang orang nulis begitu, kalau sudah kena mood habis. Pas ada santri ini, waktu saya sempit, kasihan kalau saya nulis waktu dia nggak ada. Jadi waktu di rumah buat dia. Jadi adalah lockdown lumayan. Jadi supaya saya ngerapihin. Harapan saya kesimpulan akhir, jangan amalin dulu dalail sebelum dibaca halaman 1 sampai 66. Baca dulu halaman 1 sampai 66. Dibaca, karena itu bahasa Indonesia lebih mudah, sehingga kalau sekali enggak nyangkut, ulangi 2 kali. 2 kali masih belum mengerti, tak usah tanya sama saya. 3 kali, fa insyaallah nanti bakal mengerti. Nggak usah kebut-kebut baca yang halaman 1 sampai 66, pelan, penuh penghayatan. Kita ngobrol dengan Nabi di hari ini, biar kita tahu siapa Nabi, siapa kita. Itu cukup untuk penghantar. Halaman 1 sampai 66. Enggak sekaligus baca dikit. Dan supaya kita tahu korelasinya di mana baca dalil ini dengan penarik rezeki. Itu bakal ketemu. Apa saya harus terangkan? Asal dibaca halaman 1 sampai 66. Baca itu dulu. Gampang ngamalin dalil itu dulu, karena itu jembatan akrab kita dengan Nabi Muhammad. Ini saja yang dapat disampaikan. Barangkali mohon maaf malam ini nggak buka dalail, ayo nggak buka minhajul talibin, saya terangin ini aja.